Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Saya Puan Nasari kembali hadir dalam tayangan Coffee Break. Pemirsa, Kamar Dagang Industri Batubara bersama pemerintah kabupaten dan Badan Amil Zakat Nasional Batubara telah membangun sinergitas mengatasi berbagai persoalan sosial, apakah isu-isu sosial yang terjadi di tengah masyarakat pemerintah Kabupaten Batubara. Nah, saat ini memasuki tahun 2022, kira-kira apa yang sudah direncanakan oleh ketiga lembaga ini untuk mendukung pembangunan di pemerintah Kabupaten Batubara? Saya akan berbincang bersama ketiga narasumber yang sudah hadir di salah satu hotel di kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan Medan. Saya perkenalkan dulu pertama Ketua Kamar Dagang dan Industri Batubara, yaitu Bapak Haji Oka Faisal. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah sehat. Saya panggil Bapak atau Abang aja nih? Abang saja. Abang aja, oke, baik. Nah, saya akan perkenalkan yang kedua, yaitu dari Basnas Batubara, Bapak Fadli. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan yang terakhir yaitu dari Kabakesra Pemkab Batubara, Bapak Adnan Haris. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, pemirsa, untuk membangun sebuah daerah tentu tidak bisa pemerintah kabupaten sendiri yang berjalan. Tentunya harus menggandeng sejumlah pihak yang memiliki visi, misi yang sama untuk pembangunan suatu daerah tersebut. Nah, dalam hal ini Kamar Dagang Industri Batubara, Pak Faisal, kira-kira ini kan memasuki tahun 2022. Apa sih yang menjadi agenda-agenda utama bagi Kadin Batubara untuk mendukung program-program pemerintah Batubara, Pak? Oh iya, boleh Dini Masker, Pak. Silakan, Pak. Iya, terima kasih, Mbak. Jadi sebenarnya Kadin Batubara ini kan ada di pusat juga, di seluruh Indonesia, kemudian ada di Sumatera Utara. Tentu Kadin ini kan kumpulan dari pengusaha-pengusaha. Tapi karena COVID-19 kita yang 2 tahun ini, kita melihat bagaimana sulitnya masyarakat menambah ini income pendapatan, terutama itu kehidupan sehari-hari. Maka kami melihat itu, ya Kadin tentu ya masa-masa sulit seperti ini tidak bisa memberikan istilahnya itu, kalau bahasa ininya pancing gitu. Betul. Jadi sekarang kita memberikan yang langsung gitu. Dalam hal ini ikannya gitu. Karena untuk mengatasi masalah-masalah sosial di masyarakat, kalau sekarang kita tidak mungkin memberikan treadmill, istilahnya itu untuk menambah pendapatan apa, kan Kadin ini kan itu dia UMKM, peningkatan pendapatan masyarakat melalui UMKM dan macam-macam. Jadi sekarang kita hadir dulu memberikan langsung ikannya. Jemput bola langsung. Jemput ya, bola. Ya? Dalam arti kata ikan ini kita berikan ya bantuan-bantuan langsung dulu. Karena masyarakat sekarang terdampak pandemik, makanya kita kasih bantuan-bantuan sembako dulu. Awalnya seperti itu gitu. Awalnya itu di bulan suci Ramadan mau masuk masa-masa lebaran, kita turun waktu masa pandemik, itulah kita berikan bantuan-bantuan langsung dulu terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Batubara. Itu. Nah, ini Kadin kan tidak Abang sendiri nih, ada banyak peserta yang ada di situ. Ya. Nah, ini bagaimana mensolidkan orang-orang di dalam untuk kemudian mendukung Pemkab? Sebenarnya kan ketika kita juga ditunjuk atau terpilih menjadi ketua Kadin, ya kita kan sudah berkoordinasi juga dengan pemerintah. Betul. Tentu orang-orang yang kita ajak ikut di dalam Kadin ini memang sudah orang-orang yang memang sejalan, mempunyai ide yang sama. Itulah yang kita rekrut di dalam Kadin. Sehingga apa-apapun program yang kita jalankan untuk membantu visi misi pemerintah, tentu anggota-anggota yang lain ya tentu ikut ya gitu. Oke. Nah, baik, saya mau ke Pak Adnan Haris selaku Kabakesra Pemkab Batubara. Pak, ini gimana cara Pemkab untuk mensinergikan kedua lembaga ini untuk sama-sama nih jalan mengatasi berbagai permasalahan? Apakah Pemkab menunjuk seorang koordinator yang mengatur bahwa Basnas harus melakukan ini, Kadin harus memberikan ini? Bagaimana, Pak, kira-kira? Iya, baik. Bapak Bupati Batubara, Bapak Insinyur Haji Zahir MAP, dan kami dari pemerintah Kabupaten Batubara, apalagi pada masa pandemi COVID-19
ini yang masih belum tuntas dan belum berakhir. Nah, tentunya apa yang dilakukan kebiasaan selama ini barangkali ada hal yang tidak bisa dilakukan akibat pandemi COVID tersebut. Nah, Bapak Bupati sadar betul. Makanya di dalam berbagai kesempatan beliau selalu katakan, semua dinas-dinas, semua OPD, semua stakeholder di pemerintah Kabupaten Batubara jangan ego sektoral. Artinya kita tidak bisa berdiri sendiri, kita tidak bisa membangun sendiri. Nah, seluruh harus kita libatkan. Kadis A harus lakukan pendekatan dengan siapa yang bisa lakukan pendekatan, yang bisa bersinergi. Nah, tentunya kami dari pemerintah Kabupaten Batubara, nah Bapak Bupati selalu tekankan itu. Maka dalam hal kewenangan kami selaku Kabakesra di pemerintahan Kabupaten Batubara, alhamdulillah kita telah pelan-pelan melakukan itu. Salah satunya kita coba lakukan hubungan bersinergi dengan ormas Islam. Ada namanya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Wasliyah, Al-Ittihadiyah, FKUB, Asosiasi Pendeta Indonesia, HKBP, Metodis, Mimbar, dan lain sebagainya. Dan salah satunya juga ada di dalamnya adalah Basnas Kabupaten Batubara. Nah, tentunya pemerintah takkan mampu melakukan apapun sendirian dengan keadaan keuangan yang barangkali kita paham situasi pandemi COVID ini butuh ya dukungan. Makanya Bapak Bupati berterima kasih kepada semua elemen yang telah mau bersinergi dan bersama-sama untuk membangun Kabupaten Batubara. Salah satunya diantaranya adalah Kadin, kemudian Basnas, dan yang lain-lain. Artinya ini juga kekuatan dari pimpinan juga sehingga bisa menggandeng lembaga-lembaga ini ya. Nah, kira-kira apa saja yang sudah dilakukan Badan Amil Zakat Nasional di Batubara sejauh ini dalam mendukung dan mengatasi berbagai persoalan di pemerintah Kabupaten Batubara, terutama isu-isu masyarakat maupun permasalahan sosial. Nanti pemirsa saya akan ke Pak Fadli, namun setelah pesan-pesan berikut ini, Coffee Break akan kembali sesaat lagi. Kadin Kabupaten Batubara mengucapkan Dirgahayu TV1 yang ke-14. Semoga di usia yang ke-14 tahun ini TV1 semakin maju, semakin berkembang, menjadi TV berita nomor 1 di Indonesia. 14 tahun TV1, Indonesia bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basnas Kabupaten Batubara mengucapkan selamat ulang tahun TP1 yang ke-14. Semoga TP1 nomor 1 di Indonesia, khususnya di Kabupaten Batubara. Dengan TP1 Indonesia bangkit. Anda kembali di Coffee Break. Saya mau ke Pak Fadli dari Basnas Batubara. Pak, sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan oleh Basnas? Ini kan Basnas ini mengumpulkan zakatnya pegawai-pegawai. Nah, ini seberapa persentase peruntukannya untuk kegiatan-kegiatan sosial itu, kemudian apa saja yang sudah dilakukan, dan 2022 ini kira-kira sudah pastinya ada Pak program yang sedang dirancang oleh Basnas Batubara. Silakan Pak. Baik. Terima kasih, Mbak. Sebenarnya Basnas ini sudah disahkan undang-undang pada tahun 2011 nomor 23. Itu telah termaktub dalam undang-undang bahwa Basnas di seluruh Indonesia sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 5 dari komponen Basnas. Yang pertama, Basnas Cerdas. Yang kedua, Basnas Makmur.
kemudian Basnas Sehat, Basnas Takwa. Itu adalah sinergisitas bahwa Basnas merupakan item-item bersama pemerintah dan Kadin dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di khususnya di Kabupaten Batubara. Bahwa Basnas dalam hal ini mengumpulkan semua zakat ASN yang berada di Kabupaten Batubara, khusus umat Islam, itu sebanyak 1.600 lebih untuk ASN saja. Kemudian dari BUMN, BUMD, perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Batubara. Jadi dalam segi pengumpulan itu Basnas sudah mendapatkan dari tahun 2021 Basnas mengumpulkan untuk zakat saja 2,7 miliar. Besar sekali. Itu Per hanya tahun, untuk Pak, ya? batubara ya, Pak? Untuk ya? batubara. Oke. Per tahun, Pak? Per tahun. Kemudian untuk infaknya sebanyak 800 juta. Jadi beda antara zakat dengan infak, dengan sedekahnya. Jadi tidak sama. Jadi pengumpulan yang kami kumpulkan dari kelembagaan itu 1 tahun di 2021 sebanyak 3,7 miliar. Jadi untuk tahun 2022 juga di situ sudah kami programkan bersama pemerintah Kabupaten Batubara, bersama Bupati Batubara Bapak Insinyur Haji Zahir El-Mafi dengan Bapak Kadin, setiap yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Artinya kalau dia namanya batubara cerdas, maka bersama Pak Bupati, pemerintah Kabupaten Batubara dan Kadin Batubara bersama Basnas bekerja sama untuk memberikan bantuan kepada anak yatim, itu namanya batubara cerdas. Ya. Anak yatim, kemudian bantuan mahasiswa yang kuliah khusus untuk anak batubara walaupun dia berada di tempat di luar Batubara untuk melaksanakan menimba ilmu, tetap akan diberikan. Kemudian untuk S2 juga kami berikan. Beasiswa, Pak? Iya, beasiswa. Yang tidak mampu. Yang tidak mampu. Jadi terkhusus dia. Kemudian memberikan bantuan-bantuan kepada miskin produktif, artinya pinjaman bergulir bagi petani. Petani yang di Batubara ada 5 kelompok. Dan alhamdulillah mereka semuanya berzakat. Baik. Dalam satu periode pengembalian daripada semisal kita berikan bantuan, mereka sudah berzakat hampir 100 juta lebih Pak, per satu panen. Nah, saya penasaran, ini zakat kita tahu sebagai umat muslim pasti wajib. Nah, kira-kira kalau di Batubara masyarakatnya, ASN-nya punya kesadaran atau Basnas harus halo-halo dulu nih, bayar zakat gitu, Pak? Gimana kira-kira? Ya, jadi begini. Sebenarnya dari konteks syariat kita, umat Islam, bahwa zakat itu memang diwajibkan bagi yang sudah memenuhi nisab zakatnya. Betul. Tapi kadang-kadang zakat ini kita berikan bersinergi juga dengan surat edaran Pak Bupati. Artinya berbaring dengan surat edaran dan perbuk Bupati. Bahwa setiap ASN yang sudah sampai nisab zakatnya zakat. 2,5%. 2,5%. Oke, baik. Nah, Bang Faisal, Basnas punya duit 2,7 M, ada 800 juta lagi. Pasti Kadin punya duit yang lebih banyak dong untuk mendukung pembangunan batubara. Nah, kira-kira Pak, apa yang sudah dilakukan di tahun sebelumnya? Kalau Kadin ini kan kumpulan pengusaha-pengusaha. Betul. Kalau pengusaha-pengusaha ini nggak bisa kita ukur uangnya. Iya. Nah, yang bisa kita ini itu adalah menghimbau. Memacu, istilahnya itu menghimbau, memacu, mengajak. Ini loh, berbuat baik loh. Nah, kalau mereka merasa kita bisa menyalurkannya itu secara benar, betul-betul, bisa dipercaya, mereka juga mau memberikan sedekah mereka, infak mereka terhadap Kadin. Karena Kadin tidak ada anggarannya dari pemerintah. Kadin itu mandiri sendiri. Ya saya sebagai ketua Kadin hanya mengimbau kawan-kawan yang merasa
Yang sadar ayo yang sadar gitu ya ayo, Bang ya. sini. Bantu ini dulu Kadin ini, kita mau ini memberi bantuan kepada masyarakat miskin. Karena target Kadin itu ya selama saya ini kan kita di Batubara ada 151 desa dan kelurahan. Betul. Yang sudah kita datangi, udah kita kasih bantuan itu lebih kurang 71 desa dan kelurahan. Berarti kan masih ada sekitar 80-an desa. Ini terus akan kita gulirkan. Bentuk bantuannya mungkin Bang boleh diperjelas apakah Kita tidak ada mengkoordinir ini, Pak. Otodidak saja. Kalau kadang-kadang ada orang kebakaran, kebetulan ada kawan-kawan kan ini, kita mau bantu ini. Apa yang perlu saya bantu? Pak Faisal. Oke, kasih seng. Foto, ini uang cash saja 2 juta, 3 juta. Nanti kita kumpul. Spontan kalau ya, sudah Pak? spontan saja. Spontan ya, Pak, ya? Nggak ada di sini dikoordinir apa, nggak ada. Spontan aja kalau ada kebakaran. Seperti contoh kemarin yang di Tanjung Tiram. Spontan saja, oh ada kebakaran ini. Ini Basnas kasih apa? Oh mereka karena ada uangnya, tinggal uang tunai. Satu ini 15 juta. Kalau Kadin apa? Kawan-kawan. harus halo-halo dulu. Halo Bang, dulu, ya? bantu-bantu, kamu Indomie, ada yang beras, kasih, kumpul-kumpul, itulah yang kita serahkan. Jadi tidak bisa kita tahu berapa jumlahnya. Kalau saya bilang 2 miliar, ya mungkin tidak, atau 100 juta tidak, tapi kapan kita butuh, kapan kita perlu, ya saya tinggal, ya ayo, tinggal seperti itu saja. Oke, nah ini kita tahu pengusaha ini kan ada banyak ya Bang ya, ada UMKM-nya, ada pengusaha yang kelas menengah, bahkan yang kelas wahid bisa dikatakan begitu. Nah, Kadin bagaimana? Apakah ada sebentuk edukasi kepada UMKM di masyarakat Batubara? Pasti, karena ya saya pribadi beranggapan bahwa UMKM ini sebenarnya ini yang perlu kita gali, kita bina, ya kan, kita ajak, ya antara yang besar dengan UMKM ini kan memang ada kolaborasi. Betul. Saya juga memanfaatkan itu, contoh kayak di sana ada Inalum. Kadang-kadang Inalum juga kan membina UMKM juga. Saya fokusnya itu sebenarnya di UMKM-nya. Karena Pak Presiden juga, Pak Bupati juga ngasih tahu ke kita bahwa UMKM ini ujung tombak perekonomian Indonesia loh. Kalau UMKM ini mati, ekonomi kita hancur, karena banyak pengusaha-pengusaha kecil ini dalam bentuk UMKM ini yang memang ya itu fokus kita di situ gitu. Makanya banyak kita bina UMKM di Kabupaten Batubara gitu. Oke, baik. Semakin menarik saja perbincangan kita ini Bapak-bapak. Nanti saya mau ke Pak Adnan, kira-kira 2022 ini apa yang dititik pentingkan gitu untuk pembangunan di Batubara. Tapi setelah pesan-pesan berikut pemirsa, Coffee Break akan kembali sesaat lagi. Kadin Kabupaten Batubara mengucapkan Dirgahayu TV1 yang ke-14. Semoga di usia yang ke-14 tahun ini TV1 semakin maju, semakin berkembang, menjadi TV berita nomor 1 di Indonesia. 14 tahun TV1, Indonesia bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basnas Kabupaten Batubara mengucapkan selamat ulang tahun TP1 yang ke-14. Semoga TP1 nomor 1 di Indonesia, khususnya di Kabupaten Batubara. Dengan TP1 Indonesia bangkit. Anda kembali di Coffee Break, ke Pak Adnan. Pak, dengan pemaparan yang sudah disampaikan oleh Basnas dengan anggaran yang dahsyat sekali, kemudian didukung oleh Kadin yang tidak berseri uang pengusaha. Nah, kira-kira bagaimana Pemkab menyikapi ini? Kemudian apakah dengan kesediaan dan mereka yang dua lembaga ini yang standby mendukung Pemkab? Nah, bagaimana kemudian Pemkab menyikapinya? Kemudian apakah ada progres yang akan direncanakan pada tahun 2002 ini, Pak? Ya. Baik.
Yang pertama tadi Pak Ketua lupa bahwa sebenarnya SOP Basnas itu sudah jelas, Bu. Sudah jelas, mereka berdiri sendiri. Tetapi objek dari Basnas itu, disitulah peran sinergitas pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati sebagai kepala daerah, di dalam melakukan terobosan-terobosan untuk Basnas. Nah, Bapak Bupati telah mengeluarkan Perbub, ya, Perbub nomor 17 tahun 2021 tentang pengelolaan zakat dan sedekah. Nah, tentunya di Perbub inilah seluruh ASN itu diatur, ya, diatur berapa persen mereka harus berzakat, kemudian objek-objek zakat itu stakeholder yang mana aja. Nah, disitulah diatur, sehingga memang harus apa, Bu? Namanya proses pendidikan ini memang kayaknya saatnya harus dipaksa dulu, Bu. Dipaksa dulu dengan Perbub. Ayo, siapa yang nggak mau berzakat? Bapak Bupati terus itu. Ayo, tunjuk tangan. Siapa yang nggak mau berzakat? Tunjuk tangan. Ya nggak ada yang berani. Akhirnya dengan kebiasaan-kebiasaan itu, alhamdulillah. Itu tadi dijelaskan oleh Bapak Ketua Basnas, sekian M. Alhamdulillah terkumpul dari zakat dan infaknya ASN di Kabupaten Batubara. Baik. Nah, saya mau ke Bang Faisal. Sudah pakai tengkuluk aja, Bang. Ini Iya. properti yang tinggal nih. Ini Makin terlalu ganteng, Bu. lama hadir dari Batubara. Tadi ini karena memang ini pesan dari UMKM. Oke, dari Nanti- Batubara ya? Iya, Pak? dari Batubara. Pak Kadin nanti kalau ada wawancara pakai hasil karya kami, ya ini saya pakai hari ini biar makin bergeliat masyarakat yang tenun untuk ini Semangat ya UMKM. Pak ya, ada gitu. motivasi Iya, untuk terus motivasi. berkarya. Nah, Iya. Bang Faisal, di tengah situasi saat ini, Kadin sendiri juga pasti menghadapi berbagai persoalan ya Pak. Iya. Pandemi, kemudian usaha harus survive. Iya. Jangan-jangan juga ada yang katakanlah bangkrut Iya. atau harus memulai lagi. Nah, ini bagaimana Kadin mempertahankan ini sehingga bisa mendukung program-program dan bersinergi dengan Basnas dan Pemkab, Pak? Iya, kalau kita ini kan hanya mengajak, menghimbau. Ya, kita juga kawan-kawan juga yang tergabung dalam ini Kadin tidak semua juga bisa kita selesaikan masalahnya. Ada yang bisa kita selesaikan bersama-sama, kita selesaikan. Ada yang mau kita sinergikan, misalnya dari perusahaan-perusahaan UMKM yang kecil-kecil dengan perusahaan yang besar-besar, ya kita sinergikan. Tidak semua masalah juga bisa kita selesaikan, tapi prinsip kami ya tetap kami hadir ada di tengah-tengah pengusaha untuk membantu mereka bagaimana menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Itu. Oke, baik. Pak Fadli, di tahun 2022 ini dengan anggaran yang sudah tadi disampaikan, kira-kira apa saja yang ingin dilakukan di Batubara, Pak? Baik, alhamdulillah untuk di tahun 2022 ini per 2 bulan dari Januari dan Februari, zakat dan infak yang sudah masuk ke Basnas Kabupaten Batubara sebanyak 500 juta. Jadi sinerginya bersama Pak Kadin, kemudian pemerintah Kabupaten Batubara, harapan kami dari Basnas, mari kita sama-sama dukung. Kemudian dari Pak Kadin kan tadi bilang bahwa dia hanya menghimbau perusahaan-perusahaan, artinya yang ada di Kabupaten Batubara. Jadi kami juga berharap sama Pak Kadin dari perusahaan-perusahaan yang ada umat Islamnya itu untuk zakatnya Berzakat Iya. saja ya, Pak. Ini memperbanyak kasnya. Jadi target kami Zakat. dari pemerintah, Pak Kadin dan Basnas akan kami tingkatkan menjadi 5,7 miliar untuk tahun ini. 2022. Wow. Insya Allah. Anggarannya sangat besar sekali Iya. dengan anggaran dengan target anggaran Iya. sebesar itu. Jadi- Kira-kira apa sih Pak yang goals yang ingin dicapai? Yang pertama sesuai dengan sinergisitasnya dari Pak Kadin dan pemerintah Kabupaten Batubara bersama Bapak Bupati Haji Zahir Mafi, bahwa yang fokus pertama yang sesuai yang dikatakan oleh Pak Kabak tadi Rumah. adalah rehab rumah yang tidak layak huni. Iya. Untuk sementara ini dari 2021 saja per
Agustus sampai Desember, Basnas, Kadin, dan pemerintah sudah memberikan rehab rumah sebanyak 127 rumah. Wow, banyak. Oke. Jadi per kakak, Pagu 15 ya. pagu 15 juta Per rumah. per rumah. Jadi untuk target yang 2022 ini bersama pemerintah juga dengan Kadin akan meningkatkan lebih daripada itu. Artinya masyarakat yang ada di Kabupaten Batubara yang merasa hidupnya kurang nyaman dalam menempati rumah yang tidak layak huni, bersama pemerintah, Basnas dan Kadin akan ikut membantu. Nah, Baik. jadi harapan-harapan Basnas juga bersama pemerintah dan Pak Kadin himbau juga semua elemen-elemen masyarakat yang ada di Kabupaten untuk berzakat ke Basnas. Baik, baik Pak Fadli. Sayang sekali waktu kita terbatas. Saya mau dengar closing statement dari masing-masing narasumber saya. Saya mulai dari Bang Faisal dulu. Silahkan Bang dari Kadin. Ya, terima kasih Mbak Wana. Tentu ini anugerah juga buat kami Kadin, ya kan. Pagi ini diundang atau diundang acara TV One. Jadi di sini Kadin, ya awalnya kita ini kecil-kecilan membuat ini membuat apa ya? Pertemuan kecil-kecilan karena ada COVID-19. Kawan-kawan bilang ayo kita berbagi dengan masyarakat yang kurang mampu, ayo kita bantu UMKM yang ya di masa pandemik ini susah gitu. Akhirnya kawan-kawan semua melalui Kadin Berbagi memberikan sedikit rezekinya untuk kita bagi-bagi dengan masyarakat. Ya sampai hari ini kita bisa di sini, ini sangat luar biasa. Baik. Ternyata janji Allah itu bahwa kalau kita berbuat baik itu, ya sekecil apapun, sebesar apapun, ya tidak orang lain yang memperhatikan, tapi balasan itu mungkin datang dari Allah. Ini anugerah juga pagi ini kita bisa ada di TV One, ya kan? Luar biasa Bisa kali, menyampaikan baik. sama ini. Baik. Tentu Kadin mempunyai target bahwa selama masa pandemik ini, kemarin kami akan berbagi ke 151 desa dan kelurahan. Sekarang telah kami laksanakan itu lebih kurang 72 desa dan kelurahan. Nah, selanjutnya terus di 2022 ini, ya kami target ini selesai. Baik. Nah, selesai sampai situ tidak juga. Tentu kalau pandemik ini nanti selesai, tentu kita akan menyentuh hal-hal yang Akan lebih lain. banyak lagi lebih banyak kegiatan lagi sosial lagi. kegiatan sosial. Tentu nanti target kami tetap di UMKM, Baik. karena itu adalah fondasi Fondasi. dasar ekonomi kita, ekonomi Indonesia. Baik, terima kasih Pak Faisal. Saya mau ke Pak Adnan Haris. Silakan Ya. Pak, singkat saja Pak. Baik, yang pertama kami atas nama pemerintah Kabupaten Batubara, atas nama Bapak Bupati Batubara, Bapak Insinyur Haji Zahir MAP, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh elemen masyarakat yang alhamdulillah sampai saat sekarang ini masih bersama kita di dalam membangun Kabupaten Batubara ini. Nah tentunya ke depan kami berharap apa yang telah dilakukan selama ini, saat ini pemerintah Kabupaten Batubara terus lakukan penggalangan potensi masyarakat, potensi keumatan, kemudian juga melakukan terobosan-terobosan yang barangkali ke depan ini insya Allah lebih menyentuh kepada masyarakat. Nah Bapak Bupati berikan bonus, ya, bonus kepada siapa saja yang bisa mempunyai prestasi di Kabupaten Batubara. Ada bonus itu atlet olahraga, Bapak Bupati berikan bonus dan motivasi. Ada qori-qori'ah, hafiz-hafizah, Bapak Bupati berikan motivasi dan bonus. Bapak Bupati juga berikan sepeda motor kepada tokoh-tokoh agama, dalam hal ini ormas-ormas keagamaan baik Islam, Kristen, Buddha. Bapak Bupati telah lakukan. Dan ada lagi umroh, Bapak Bupati siapkan. Baik. Untuk siapa saja masyarakat Kabupaten Batubara yang punya prestasi di Kabupaten Batubara dan di luar Kabupaten Batubara ataupun di luar Provinsi Sumatera Utara. Baik. Doakan kami, doakan Bapak Bupati untuk terus komit istiqomah melakukan hal yang terbaik untuk masyarakat dan umat di Kabupaten Batubara. Baik, terima kasih. Saya mau ke Pak Fadli. Silakan Pak, singkat aja Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Basnas Batubara bersama pemerintah Kabupaten Batubara, kemudian Pak Kadin Batubara ingin menegaskan bahwa mari sama-sama kita motivasi untuk umat yang ada di Kabupaten Batubara, khusus umat Islam, bayarlah zakat ke Basnas Batubara agar sinergisitas pemerintahan dengan Kadin bersama elemen masyarakat bisa terpenuhi dan bisa teratasi, insya Allah. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian, mendengar closing statement dari narasumber saya ini, saya jadi pengen jadi warga Batubara. Baik, dengan demikian pemirsa, maka ini menjadi penutup program Coffee Break. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.